Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Karina. Di sini saya akan mereview tentang keterampilan membaca, yaitu modal membaca. Tapi jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Mari ditonton videonya. 1. Pengetahuan dan pengalaman. Menurut Nur Hadi, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep tentang segala sesuatu merupakan modal utama untuk membaca. Semakin kaya seseorang akan informasi, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep, semakin besar pula kesiapannya untuk mengolah ide dan gagasan yang tertuang dalam bacaan. 2. Kemampuan berbahasa atau kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca, seseorang dapat berkomunikasi lisan, atau dengan kata lain, perolehan kemampuan berbahasa. Komunikasi lisan mendahului komunikasi tulis. Menurut Nur Hadi, komunikasi secara lisan, seseorang harus melibatkan pikirannya. 3. Pengetahuan tentang teknik membaca. Teknik membaca meliputi pengetahuan tentang aspek membaca, pengetahuan tentang teknik membaca cepat, pengetahuan tentang membaca telaah. Pengetahuan tentang aspek-aspek membaca. Yang pertama, keterampilan mengenali kata dan tanda baca. Kedua, keterampilan memahami makna tersurat. Dan yang ketiga, keterampilan membaca kritis. 4. Tujuan membaca. Tujuan membaca sebagai modal dalam membaca. Kesimpulan yang dibuat oleh para ahli, beberapa penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa yang pertama, gerakan bola mata waktu membaca berubah kecepatannya sejalan dengan perubahan tujuan membacanya. Kedua, membaca seseorang dalam memahami bahan bacaan secara nyata dipengaruhi oleh tujuan membacanya. Yang ketiga, tujuan membaca yang terumuskan secara jelas akan mempengaruhi perolehan pemahaman bahan bacaan. Yang keempat, seseorang mempunyai daya baca tinggi yang baik, mampu memanfaatkan teknik yang baik. Definisi keterampilan membaca. Membaca adalah salah satu dari 4 kemampuan berbahasa pokok dan suatu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. Tulisan lambang-lambang, bunyi berubah menjadi lambang, tulisan atau huruf. Yang pertama, membaca adalah aktivitas yang kompleks dengan menggerakkan sejumlah tindakan yang terpisah-pisah. Kedua, membaca dapat didefinisikan pula sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata atau media tulis. Pengetahuan tentang teknik membaca. Membaca efektif adalah kegiatan membaca yang memberikan hasil atau bisa menangkap makna yang disampaikan oleh bacaan tersebut. Teknik membaca yang pertama, baca pilih atau selecting, dilakukan dengan cara memilih bahan atau bagian yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang kedua, baca lompat atau skipping, menemukan bagian bacaan yang relevan dengan kebutuhan pembacanya. Yang ketiga, baca layap atau skimming, membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Yang keempat, baca tatap atau scanning, membaca yang sangat cepat. Pembaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien dan masalah umum dalam membaca. Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai pembaca yang efisien? Membaca adalah proses berpikir, membaca dengan gagasan, bacaan atau berpikir dan berbicara. Tipe-tipe pembaca yang tidak efisien diantaranya yaitu: yang pertama, membaca dengan memfokalkan apa saja yang dibacakannya. Kedua, membaca sambil bergerak. Yang ketiga, membaca sambil tiduran atau berbaring. Yang keempat, membaca tidak konsentrasi.
Ada beberapa masalah dan hambatan yang umum terjadi pada setiap orang. Masalah tersebut antara lain: yang pertama, rendahnya tingkat kecepatan membaca. Kemampuan membaca yang memburuk sangat jelas mengganggu orang yang sehari-harinya memang bergelut dengan buku. Yang kedua, minimnya pemahaman yang diperoleh. Tingkat pemahaman ini menjadi masalah karena ada kecenderungan bahwa semakin lambat cara membaca seseorang. Yang ketiga, kurangnya minat baca. Kebiasaan sarana buku yang dibaca atau sesuainya bahan bacaan yang tersedia dengan minat yang dimiliki. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video review dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di vlog berikutnya.